Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Sari, NIM 1901110085, kelas 3D PIAUD. Saya dari kelompok 1, mata kuliah pembelajaran Al-Quran untuk anak usia dini. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan beberapa materi terkait metode pembelajaran Al-Quran. Namun sebelum itu terlebih dahulu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan metode belajar membaca Al-Quran Al-Baghdadi. Metode Al-Baghdadi berasal dari kota Baghdad, Irak. Metode Al-Baghdadi adalah metode tersusun. Maksudnya, suatu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih dikenal dengan sebutan alif ba ta. Metode Al-Baghdadi adalah metode pembelajaran Al-Quran dengan cara dieja per hurufnya. Maksudnya metode Al-Baghdadi ini adalah metode yang memperkenalkan kepada anak huruf-huruf awal Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif sampai ya. Metode ini adalah metode yang paling lama muncul dan metode tertua di Indonesia. Diperkirakan masuk ke Indonesia pada awal tahun 1930-an sebelum kemerdekaan. Buku metode Al-Baghdadi ini terdiri dari satu jilid saja, dan cara pembelajaran metode Al-Baghdadi ini dimulai dari huruf hijaiyah sampai dengan juz amma. Nah, perbedaan metode Al-Baghdadi ini dengan metode-metode yang lainnya, metode Al-Baghdadi ini lebih menekankan pada anak untuk mengenal huruf-huruf awal Al-Quran atau huruf-huruf hijaiyah, mulai dari alif, bata, sampai dengan ya. Nah, setelah anak selesai pada tahap pertama, anak akan masuk ke tahap berikutnya sampai anak mengenal membaca atau mengenal ayat-ayat pendek atau yang sering disebut dengan juz amma. Nah, tahap pembelajaran metode Al-Baghdadi ini ada 4 cara. Yang pertama yaitu tahap pengenalan huruf, di mana guru atau pendidik mengenalkan huruf-huruf hijaiyah mulai dari alif, bata sampai dengan ya. Yang kedua yaitu tahap pengenalan huruf dengan harokat. Nah, di sini setelah anak sudah bisa masuk ke tahap pertama, anak akan masuk ke tahap kedua, yaitu di mana anak akan dikenalkan dengan huruf-huruf yang sudah berharokat, fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, yang ketiga yaitu tahap pengenalan huruf sambung, di mana jika anak sudah selesai pada tahap 1 dan 2, anak akan masuk ke tahap 3, yaitu di mana guru atau pendidik akan mengajarkan anak huruf-huruf Al-Quran yang sudah disambung. Nah, yang keempat yaitu tahap pengenalan juz amma, di mana setelah selesai pada tahap 1, 2, dan 3, anak akan diajarkan untuk membaca ayat-ayat pendek atau yang biasa disebut dengan juz amma. Nah, adapun adab-adab cara membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu berwudulah terlebih dahulu. Yang kedua, membaca di tempat yang bersih, terutama di masjid. Yang ketiga, berpakaianlah yang pantas dan bersih. Yang keempat, bersiwak dan membersihkan mulut. Yang kelima, membaca ta'awuz dan basmalah. Yang keenam, membaca dengan penuh ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah. Yang ketujuh, dibaca dengan bagus dan teratur. Yang kedelapan, sujud tilawah pada saat selesai membaca ayat sajadah. Yang kesembilan, membaca shadaqallahul azim sebagai penutup. Nah, sampai di sini saja penjelasan saya terkait metode pembelajaran Al-Quran Al-Baghdadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan atau membacakan materi kedua, yakni karakteristik atau ciri khas metode Al-Baghdadi. Jadi metode Al-Baghdadi ini memiliki ciri khas, yakni langsung memperkenalkan seluruh huruf-huruf, dan saat huruf-huruf tersebut diberi tanda baca vokal atau fathah, kasroh, dan dhammah, suku kata tersebut dieja mempergunakan istilah tahan. Teknik Al-Baghdadi dibuat untuk memudahkan setiap lapisan masyarakat belajar Al-Quran. Model bukunya menggunakan sistem struktur padat dan ringkas, serta kreatif melalui penemuan alat bantu mengajar yang biasanya disebut alat ketuk. Nah, alat ketuk ini dipercayai boleh menarik minat anak untuk belajar Al-Quran dengan cara yang lebih menyenangkan serta merangsang kreativitas. Nah, alat ketuk sebuah alat bantu mengajar yang tujuan memberikan kesan yang baik dalam proses pengajaran dan pembelajaran Al-Quran.
Di sini, teknik ketukan didapati mampu mendisiplinkan pembacaan Al-Quran untuk menguasai bacaan dengan lebih fasih dan tertib, serta mampu melahirkan pembaca yang berdisiplin di dalam bacaannya. Selanjutnya, ke materi ketiga, konsep pembelajaran metode Al-Baghdadi itu. Di sini ada beberapa konsep. Yang pertama, hafalan. Para santri diharuskan untuk menghafal materi yang sudah dipelajari pada setiap kali pertemuan. Nah, setelah itu pada pertemuan yang berikutnya, para santri menyetorkan hafalannya di depan kelas dan disimak oleh seorang guru atau ya itu sudah. Selanjutnya yang kedua, menyeja. Setiap kali pertemuan seorang guru menulis materi di papan tulis, lalu membacakannya dengan mengeja. Santri menirukannya hingga terjalin komunikasi dan santri bisa. Nah, yang ketiga, modul bagi santri yang sudah bisa atau paham dengan menguasai materi pembelajaran atau huruf-huruf. Misalnya, dapat melanjutkan materi atau halaman lanjut dengan tidak menggunakan rekannya yang lain yang belum mencapai seperti dia. Jadi di sini yang sudah bisa atau santri atau murid yang sudah bisa hafalan dan mengeja itu bisa lanjut ke tahap yang berikutnya meskipun teman sekelasnya belum bisa, jadi dia bisa lebih dulu gitu. Selanjutnya yang keempat, tidak variatif. Dalam metode Al-Baghdadiyah tidak dipecah atau dibagi menjadi beberapa jilid buku dalam tulisannya. Nur disebutkan bahwa metode ini hanya memiliki satu jilid buku. Jadi metode Al-Baghdadiyah ini memiliki satu buku. Tidak ada jilid 1, tidak ada jilid 2-nya. Selanjutnya yang terakhir, pemberian contoh yang mutlak atau absolut. Seorang ustaz atau ustazah membaca Al-Quran bagi santri dengan metode Al-Baghdadiyah. Dalam melakukan bimbingan membaca adalah memberikan contoh terlebih dahulu, mengejanya atau mengucapkannya. Selanjutnya para santri menirukannya. Jadi santri menirukan apa yang diejakan oleh ustaz atau ustazahnya, atau santri mengikuti metode apa yang digunakan oleh ustaz atau ustazahnya. Sekian dari saya, Lili Rozatul Fitoni. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifa, biasa dipanggil Iva, NIM 190110087. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Lili Rozatul Fitoni. Yang pertama yaitu materi tentang langkah-langkah metode Iqra. Nah, setiap metode pembelajaran yang digunakan tentu memiliki metode tersendiri. Namun, secara umum, metode pelaksanaan pembelajaran untuk membuka pembelajaran itu sama seperti niat, berdoa, berwudu, dan lainnya. Namun, dalam kegiatan intinya yang memiliki teknik atau langkah masing-masing yang berbeda setiap metode pembelajaran. Adapun proses pelaksanaan pembelajaran metode Iqra melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu at-thariqah bil muhaka, yaitu ustadz atau ustazah yang memberikan contoh bacaan yang benar dan santri menirukannya. Yang kedua, at-thariqah bil musyafaha, yaitu santri melihat gerak-gerik bibir ustazah atau ustadz atau ustazah, dan demikian pula sebaliknya, ustadz atau ustazah melihat gerak-gerik mulut santri untuk mengajarkan makhrijul huruf serta menghindari kesalahan dalam pelafalan huruf, atau untuk melihat apakah santri sudah tepat dalam menghafalkan atau belum. Yang ketiga yaitu at-thariqah bil sual limaqo. Yang ketiga yaitu at-thariqah bil sual limaqasidi ta'ilmi, yaitu ustadz atau ustazah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan santri menjawab, atau ustadz atau ustazah menunjuk bagian-bagian huruf tertentu dan santri membacanya.
Yang berikutnya yaitu tentang karakteristik metode Iqra. Metode Iqra terdiri dari 6 jilid dengan variasi warna cover yang memikat perhatian anak-anak usia dini. Selain itu, dalam masing-masing jilid dari buku panduan Iqra sudah dilengkapi dengan bagaimana cara membaca dan petunjuk cara mengajarkannya pada anak. Ada 10 macam Iqra yang ada dalam buku tersebut. Yang pertama yaitu bacaan langsung, cara belajar siswa aktif, privat, modul, asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan fleksibel. Adapun bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqra antara lain adalah yang pertama TK Al-Quran, TP Al-Quran digunakan pada pengajian anak-anak di masjid atau musola, menjadi materi dalam kursus baca tulis Al-Quran, menjadi program ekstra kurikuler sekolah, digunakan di majelis-majelis taklim. Yang berikutnya yaitu tentang prinsip dan sistematik metode Iqra. Prinsip-prinsip dasar metode Iqra terdiri dari 5 tingkatan pengenalan, yaitu yang pertama, tarikat Ashautiyah atau penguasaan atau pengenalan bunyi. Yang kedua, tarikat At-Tadris, pengenalan dari yang mudah pada yang sulit. Yang ketiga, tarikat Riyadatil Anfal, pengenalan melalui latihan-latihan di mana lebih menekankan pada anak didik untuk aktif. Yang keempat, tarikat Bi Murad al-Istadi Watabi adalah pengajaran yang harus memperhatikan kesiapan, kematangan, potensi-potensi, dan watak anak didik. Sedangkan sifat metode Iqra adalah bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah dengan cara belajar siswa aktif dan lebih bersifat individual. Tujuan dari pengajaran Iqra adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi yang Qurani, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran atau komitmen dengan Al-Quran. Sedangkan target operasionalnya adalah yang pertama, dapat membaca dengan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana islami. Yang ketiga, hafal beberapa surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa sehari-hari. Yang kelima, dapat menulis huruf Al-Quran atau dapat menulis huruf Al-Quran. Sedangkan sistematika metode Iqra yang ada di tengah masyarakat dikenal dengan istilah metode Iqra. Berikut ini adalah isi materi dari masing-masing jilid, antara lain yang pertama. Jilid pertama, pelajaran pada jilid 1 ini seluruhnya berisi pengenalan bunyi huruf tunggal berharokat fathah. Yang kedua, pada jilid 2 ini diperkenalkan dengan bunyi huruf-huruf bersambung berharokat fathah, baik huruf sambung di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Yang ketiga, jilid 3. Pada jilid 3 ini barulah diperkenalkan bacaan kasroh dengan huruf bersambung, kasroh panjang karena diikuti oleh huruf ya. Sukun, bacaan doma panjang karena diikuti oleh waw sukun. Yang keempat, jilid 4. Pada jilid 4 ini diawali dengan bacaan fathah tanwin, doma tanwin, bunyi ya sukun dan waw sukun, mim sukun, nun sukun, qalqalah dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang berharokat sukun. Yang kelima, jilid 5. Isi materi dari jilid 5 ini terdiri dari cara membaca alif lam, qamariyah, waqaf, mad far'i, nun sukun atau tanwin, menghadapi huruf-huruf idgham biguna,
alif lam samsiyah, alif lam jalallah, dan cara membaca nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf idgham bila guna. Yang terakhir yaitu jilid 6. Pada jilid 6 ini sudah memuat idgham biguna yang diikuti semua persoalan tajwid pokok pelajaran jilid 6, ialah cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf. Cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf iqlab, cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa, cara membaca pengenalan waqaf, cara membaca waqaf pada beberapa huruf atau kata yang muskilat, dan cara membaca huruf-huruf dan fawatihus suwar. Mungkin itu saja materi yang saya bawakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam buku tersebut. Yang pertama yaitu bacaan langsung, cara belajar siswa aktif, privat, modul, asistensi, praktis, sistematis, variatif, komunikatif, dan fleksibel. Adapun bentuk-bentuk pengajaran dengan metode Iqra antara lain adalah yang pertama TK Al-Quran, TP Al-Quran digunakan pada pengajian anak-anak di masjid atau musola, menjadi materi dalam kursus baca tulis Al-Quran, menjadi program ekstra kurikuler sekolah, digunakan di majelis-majelis taklim. Yang berikutnya yaitu tentang prinsip dan sistematik metode Iqra. Prinsip-prinsip dasar metode Iqra terdiri dari 5 tingkatan pengenalan, yaitu yang pertama tarikat ashautiyah atau penguasaan atau pengenalan bunyi. Yang kedua tarikat at-tadris, pengenalan dari yang mudah pada yang sulit. Yang ketiga, tarikat Riyadatil Anfal, pengenalan melalui latihan-latihan di mana lebih menekankan pada anak didik untuk aktif. Yang keempat, tarikat Bimurad al-Istadi Watabik, adalah pengajaran yang harus memperhatikan kesiapan, kematangan, potensi-potensi, dan watak anak didik. Sedangkan sifat metode Iqra adalah bacaan langsung tanpa dieja, artinya tidak diperkenalkan nama-nama huruf hijaiyah, dengan cara belajar siswa aktif dan lebih bersifat individual. Tujuan dari pengajaran Iqra adalah untuk menyiapkan anak didik menjadi generasi yang Qurani, yaitu generasi yang mencintai Al-Quran atau komitmen dengan Al-Quran. Sedangkan target operasionalnya adalah yang pertama, dapat membaca dengan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana islami. Yang ketiga, hafal beberapa surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa sehari-hari. Yang pertama, dapat membaca dengan benar sesuai kaidah-kaidah ilmu tajwid. Yang kedua, dapat melakukan sholat dengan baik dan terbiasa hidup dalam suasana islami. Yang ketiga, hafal beberapa surat-surat pendek, ayat-ayat pilihan, dan doa sehari-hari. Yang kelima, dapat menulis huruf Al-Quran atau dapat menulis huruf Al-Quran. Sedangkan sistematika metode Iqra yang ada di tengah masyarakat dikenal dengan istilah metode Iqra. Berikut ini adalah isi materi dari masing-masing jilid, antara lain yang pertama. Jilid pertama, pelajaran pada jilid 1 ini seluruhnya berisi pengenalan bunyi huruf tunggal berharokan fathah.
Yang kedua, pada jilid 2 ini diperkenalkan dengan bunyi huruf-huruf bersambung berharokat fathah, baik huruf sambung di awal, di tengah, maupun di akhir kata. Yang ketiga, jilid 3. Pada jilid 3 ini barulah diperkenalkan bacaan kasroh dengan huruf bersambung, kasroh panjang karena diikuti oleh huruf ya. Sukun, bacaan doma panjang karena diikuti oleh waw sukun. Yang keempat, jilid 4. Pada jilid 4 ini diawali dengan bacaan fathah tanwin, doma tanwin, bunyi ya sukun dan waw sukun, mim sukun, nun sukun, qalqalah dan huruf-huruf hijaiyah lainnya yang berharokat sukun. Yang kelima, jilid 5. Isi materi dari jilid 5 ini terdiri dari cara membaca alif lam, qamariyah, waqaf, mad far'i, nun sukun atau tanwin, menghadapi huruf-huruf idgham biguna, mad alif lam samsiyah, alif lam jalallah, dan cara membaca nun sukun atau tanwin menghadapi huruf-huruf idgham bilaguna. Yang terakhir yaitu jilid 6. Pada jilid 6 ini sudah memuat idgham biguna yang diikuti semua persoalan tajwid pokok pelajaran jilid 6, ialah cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf. Cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf iqlab. Cara membaca nun sukun atau tanwin bertemu huruf-huruf ikhfa. Cara membaca penggalan waqaf. Cara membaca